Kabupaten Jember juga memiliki batik tulis khas. Untuk produk batik tulis khas Jember, sentranya ada di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe. Di Desa Sumber Pakem saat ini ada dua sentra batik yang eksis, yaitu Batik Labako dan Batik Pakem Sari. Kreativitas masyarakat desa-desa di Jember sangat beragam. Salah satunya adalah kreativitas dalam membuat produksi batik tulis khas Kabupaten Jember. Dan saat ini saya berada di Desa Sumber Pakem, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, di mana di sini sangat banyak sekali kelompok pembuat batik tulis. Salah satunya yang saya kunjungi adalah kelompok batik tulis Labako. Bagaimana mereka memproduksi hingga memasarkan batik tulisnya? Ikuti terus liputan kami di Kampung Kreatif Tada Today TV. Labako merupakan sebuah nama tarian yang ada di Jember. Tarian ini menggambarkan aktivitas masyarakat mengolah tembakau sebagai salah satu komoditi andalan Kabupaten Jember. Nama Labako ini kemudian diambil sebagai identitas salah satu batik tulis khas dari Kabupaten Jember. Batik Labako dipakai sebagai merek dagang oleh pengrajin batik yang berinduk pada UD Bintang Timur di Desa Sumber Pakem. Produksi batik Labako oleh UD Bintang Timur di Desa Sumber Pakem dipimpin oleh Mawardi. Menurut Mawardi, batik Labako sudah ditekuni turun-temurun dari neneknya, berlanjut ke ibunya di tahun 70-an sampai 90-an dan kini diteruskan olehnya. Mawardi mengaku baru serius menekuni batik tulis Labako di tahun 2000-an. Sebelumnya, ia menyebut dirinya bekerja di PTP, tapi PTP versi Mawardi bukan PT Perkebunan, melainkan PAL-TE-PEPAL. Begitulah cara Mawardi berseloroh untuk menggambarkan pekerjaan serabutan yang ditekuninya sebelum fokus dengan batik Labako. Mawardi mengusung batik Labako dengan karakter khas berupa motif daun tembakau. Selain itu, beberapa komoditi unggulan yang ada di Desa Sumber Pakem dan Jember pada umumnya juga ikut diangkat. Sebut saja kakao, kopi, dan durian. Namun, motif daun tembakau tetap muncul dominan. Setiap harinya batik Labako diproduksi di rumah kerja sekaligus galeri batik Labako milik Mawardi. Mawardi menyebut ada sekitar 40 orang pembatik yang menjadi mitranya dalam memproduksi batik tulis Labako. Sebagian bekerja di galeri, sebagian mengerjakan batik di rumahnya masing-masing. Batik Labako pernah menjadi juara pertama lomba desain batik tingkat Kabupaten Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK Kabupaten Jember tahun 2015-2016.
Dalam 1 bulan ada sampai 200 lembar kain batik Labako yang bisa diproduksi. Kapasitas produksi sangat tergantung pada tingkat kesulitan motifnya. Menurut Mawardi, batik Labako paling banyak diproduksi berdasar pesanan. Ia menyebut 80%-nya adalah pesanan dari kalangan pemerintahan. Selebihnya dipasarkan ke berbagai kota besar di Indonesia, dari Malang, Surabaya, Bandung, sampai Jakarta. Di saat pandemi seperti ini, batik Labako juga merasakan dampaknya. Mawardi menyatakan terjadi penurunan pesanan hingga 50%. Walau begitu, batik Labako tetap mampu menjaga eksistensinya demi perkembangan batik tulis khas Jember, termasuk batik Labako. Mawardi berharap agar pemerintah bisa membantu dari aspek promosi. Tetapi Mawardi tidak mau tergantung kepada pemerintah. Menurutnya, bila terlalu tergantung terus kepada pemerintah, tidak akan bisa maju. Kalau batik Labako ini aslinya sudah turun-temurun sudah. Mulai dari mbak ini ke ibu, termasuk penerusnya ketiga ke saya sudah. Kalau saya sekitar tahun 2000-an. Ibu ini sekitar tahun di era 870 sampai 90-an. Cuman pernah vakum juga. Terus dari waktu yang lama itu sampai hari ini menghimpun berapa pembatik? Kalau saya sendiri di sini ada yang di prakarya saya sendiri ini ada 7. Ada 7 kelompok. Cuman yang sekarang aktif sekarang tinggal 2. Itu mereka biasanya menyetor ke sini atau menjual secara mandiri? Saya sudah mandiri sudah. Dijual secara mandiri. Kalau kemudian karakter Pak yang membedakan dari batik lain setelah Labako ini seperti apa? Mungkin khasnya kalau yang Labako ini mungkin motifnya juga ya. Kan motifnya cenderung ke ini ke lingkungan juga aslinya. Jadi tapi memang ada ikonnya juga kan Pak, seperti daun tembakau ini ya. Terus kakao itu, kopi itu, yang itu. Terus di Jember sendiri yang ditonjolkan ini juga. Apa yang terkenal kan dorennya. Jadi dorennya juga kan motif doren juga ini. Di doren juga ini anunya. Oke. Dalam satu hari setiap pembatik, 1 bulan itu bisa menghasilkan berapa batik satu orang pembatik? Tergantung motifnya. Tergantung kan kalau motif ini kan melihat kesulitan juga kan kesulitan. Kalau misalnya pas ada yang agak sulit juga motifnya mungkin satu orang mungkin 4 hari ini. Ya. Kalau di sini sendiri Pak, secara keseluruhan ada berapa pembatik kira-kira? Kalau saya yang ada di sini 40-an yang kerja sama dengan saya ya, termasuk mitra saya ini 40 orang ya. Terus selama ini Pak, galeri ini perannya apa di tengah-tengah para pembatik itu? Apa pembinaan atau? Ya selain pembinaan juga kan memang untuk wadah juga wadahnya teman-teman juga kan seperti itu. Dari anggota kelompok saya ini seperti itu. Semua kegiatan kan mungkin ada di sini karena kan saya sering juga dari Pemda kan ada semacam pelatihan kan itu kan. Oke. Terus selama ini kendalanya apa saja Pak terkait jual beli membuat batik hingga pemasaran? Kalau batik tulis ini kan harga juga ya. Harga kan soalnya kan kalau tidak semua orang paham ke batik tulis kan ada nilai seninya soalnya kan ya. Jadi tidak sama itu mungkin yang jadi juga harga. Soalnya harganya kalau batik tulis ini kan tidak dijual di semua toko seperti itu. Ada toko-toko tertentu memang. Jadi harga itu yang jadian. Terus kemudian di galeri sini juga apa kemudian ada pesanan khusus dari Pemkab, seragam khusus yang? Kalau saya yang banyak hampir mungkin sekitar 80% saya yang banyak memang pesanan ya dari lembaga pemerintah yang mana seperti itu. Cuman di akhir-akhir ini ke pandemi ini ya mungkin ini ya memang drastis juga turunnya mungkin hampir 50% itu sudah.
Karena kan pegawai-pegawai yang banyak guru-guru itu biasanya itu pegawai-pegawai yang ini kan saya kurang aktif kan. Kalau pemasaran sendiri Pak, sampai sejauh mana? Apa ya ada sampai luar negeri begitu? Kalau luar negeri enggak, ya ada tamu-tamu dari luar negeri. Coba pemasarannya cuma ke ini, ke daerah apa nasional lah ya seperti itu. Jakarta, Yang paling sering? Jakarta itu, Jakarta, Bandung, ya, Malang, Surabaya ini sering. Ya. Metode pemasaran yang digunakan selama ini? Ya pakai, kalau saya yang pakai WA itu biasanya, yang banyak pakai Sopian itu udah kurang begitu ini, kurang begitu berjalan. Terakhir Pak, harapan untuk ke depan ini seperti apa? Ya harapan kita Pak pemerintah bisa membantu lah untuk mempromosikan seperti itu, karena kan eman juga kan ya. Kalau misalnya tidak didukung, tapi ya tergantung anunya juga kan, masa digantungkan ke pemerintah apa namanya untuk memasarkan kapan majunya gitu kan seperti itu. Di industri rumahan batik Labako, para pembatik rata-rata perempuan asli desa Sumber Pakem. Sebagian besar adalah emak-emak. Tetapi ada juga perempuan muda yang ikut terlibat dalam pekerjaan membatik. Sebut saja salah satunya ialah Poppy Irawan. Putri seorang pembatik ini mengaku setiap hari bisa membuat motif batik untuk 2 lembar kain. Tetapi bila waktunya tidak mencukupi, hanya 1 lembar yang bisa dihasilkan dalam sehari. Soal upah, Poppy menyatakan nominalnya juga tergantung tingkat kesulitan motif. Yang pasti upah terendahnya Rp15.000 sampai yang tertinggi sebesar Rp30.000. Menurut Poppy, pengrajin batik tulis Labako selalu berusaha mengikuti tren dari aspek motif dan warna. Tetapi karakter motif daun tembakau tetap akan terus dipertahankan. Selanjutnya, untuk kemajuan batik Labako, Poppy Irawan punya harapan. Ia ingin Pemkab Jember memfasilitasi dengan cara membuatkan galeri batik khas Jember di daerah kota Jember. Penghasilan sendiri sih tergantung tingkat kesulitan dari motifnya itu. Ya sekitar 15.000 sampai 30.000 paling mahal. Kalau saya sendiri sehari itu bisa menghasilkan 2 lembar. Kalau nutut waktunya, kalau gak nutut waktunya paling ya 1 lembar. Kalau karakter dari Labako ini yang dipertahankan adalah daun tembakau. Apapun yang kita buat, motif apapun yang kita buat pasti daun tembakau itu selalu diikut sertakan karena merupakan ciri khas dari Kabupaten Jember. Kalau dari kita sendiri sih lebih meningkatkan kreativitas dan juga motifnya juga sudah mengikuti tren, warnanya juga udah mengikuti tren. Dan yang kita butuhkan adalah Pemkab bisa memfasilitasi galeri batik di pusat kota. Dan juga kita membutuhkan promosi ya seperti online biar bisa dikenal oleh masyarakat lain seperti event-event gitu. Batik tulis Labako konsisten diproduksi di desa Sumber Pakem. Batik tulis Labako telah tersertifikasi oleh Kementerian Perindustrian sebagai perusahaan produksi batik. Batik Labako sudah disajikan di banyak event pameran. Sebut saja pameran batik khusus tulis di Gerahadi Surabaya, event Jember Fashion Carnival atau JFC, hingga event batik nasional tahun 2012 di Jakarta. Selain itu, batik Labako juga sudah tergabung dalam Asosiasi Pembatik Jawa Timur. Batik Labako relatif intens diikutkan pameran di zaman pemerintahan Bupati Jalang. Sedangkan di masa pemerintahan Bupati Faida, Jember disebutkan minim event pameran batik. Muki Yatno, seorang purnawirawan TNI, adalah salah satu pelanggan batik tulis Labako. Ia dan keluarganya adalah penggemar batik, terutama batik tulis khas Jember. Hari itu Muki Yatno
bersama istri dan putrinya datang ke Galeri Batik Labako di Desa Sumberpakem. Mereka datang untuk belajar batik Labako. Mukiyatno asli Semarang tetapi bekerja di Jember. Ia mengaku ingin memperkenalkan batik tulis khas Jember ke teman-temannya di luar Jember. Dengan begitu menurutnya Jember lebih dikenal, terutama bahwa di Jember ada juga batik tulis khas. Hari itu Mukiyatno belanja batik untuk dipakai sendiri, sebagian lagi dipesan untuk jadi hadiah. Bagi Mukiyatno, menariknya batik Jember itu terlihat dari corak daun tembakonya. Sebetulnya memang saya sudah lama menyukai batik tulis Jember. Ya. Di samping itu saya dengan keluarga saya gemar juga menggunakan batik, ingin juga memperkenalkan batik tulis Jember itu kepada teman-teman yang di luar kota, seperti di Jakarta itu teman-teman. Ya artinya kita menggunakan sambil membagi lah, biar paling tidak di kota Jember itu dikenal. Nah, mungkin ada apa di Jember ternyata ada banyak industri batik, batik tulis khususnya. Itu. Jadi memang keluarga saya memang menyukai batik. Ini rencananya dipakai sendiri atau nanti ada dikirim ke teman? Ya sebagian dipakai sendiri, termasuk persiapan anak saya. Dua-duanya juga ingin ulang tahun, mungkin buat hadiah anak saya sama teman-teman di luar kota nanti. Bagian ada yang. Kalau menurut Bapak, batik Jember ini menariknya apa dibandingkan batik-batik yang lain? Kalau menariknya itu yang di segi batik tulis itu ya khas kelihatan khasnya, seperti batik dengan corak daun tembakau, terus daun kopi kan gitu ya. Itu dan masih banyak lagi mungkin ya. Itu karena saya sendiri kalau setiap perkumpulan di Jember juga punya khas batik Jember, ada ya. Pertama kali tahu batik Jember ini dari mana dan mulai tahun berapa? Karena saya masuk di Jember sudah lama, tahun 84, sehingga udah tahu mulai berkeluarga gitu. Kita seneng jalan-jalan, utamanya kan kita pernah lihat-lihat di pasar, terus ada kebetulan ada pameran itu ya. Itu di Jember tiap tahun kan ada ya. Nah, itu suka sekali kita melihat dulu yang cocok ya, kita tertarik, kita beli kan. Sebagai pencinta batik tulis khas Jember, Mukiyatno berharap agar batik Jember tetap berkembang dan lebih dikenal masyarakat Indonesia. Harapannya untuk batik Jember sendiri? Ya harapannya semoga batik Jember tetap berkembang, dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan positif, sehingga Jember akan dikenal oleh masyarakat Indonesia ya khususnya. Ya siapa tahu banyak orang luar juga banyak menggunakan batik kan, senang dengan batik juga saya pikir orang luar itu. Jember khususnya selalu aman, tentram, damai, ekonominya semakin berkembang, rakyatnya makmur kan gitu ya. Harapan kami seperti itu. Kabupaten Jember tidak hanya kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya oleh kreativitas warganya. Salah satunya adalah kreativitas batik tulis Labako ini. Nah, bila Anda termasuk penggemar batik Nusantara, silakan berkunjung ke Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Ada hasanah batik Labako yang bisa menambah koleksi busana batik Anda.